Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, memasuki video yang terakhir dari seri pelajaran Alkitab dengan judul Orang Kristen Jangan Picik. Orang Kristen harus punya pandangan yang luas dan menjadi orang yang bijaksana, sehingga ini menjadikan bukti bagaimana kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara benar dan mendalam. Kenapa? Karena kita berusaha mengetahui apa yang ada di dalam pikiran, hati, dan perasaan Kristus itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Saudara, ini adalah video saya yang terakhir. Video yang kelima, berturut-turut di video yang ketiga, keempat, dan kelima, kita akan menafsirkan satu ayat yang sama dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Tetapi dari satu ayat saya bagi menjadi 3 kalimat. Saudara, kali ini kita akan melihat, menafsirkan lebih dalam lagi tentang kalimat yang berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara, kita baca komplitnya lebih dulu. Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita akan mencermati kalimat yang ketiga yang bunyinya demikian. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, siapa orang yang percaya kepada Dia? Pastilah yang pertama adalah orang yang mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Dan orang ini mengasihi Tuhannya sehingga dia mau melakukan segala yang diperintahkan oleh Kristus di dalam hidupnya. Itu idealnya. Saudara, namun di dalam hidup ini ada sebuah kenyataan. Tidak semuanya mengenal Yesus itu siapa. Karena kebetulan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak beragama Kristen. Sangat sempit ketika sekelompok dari sahabat-sahabat kita berkesimpulan, oleh karena engkau tidak Kristen, berarti engkau tidak mengenal Yesus, berarti engkau tidak percaya sama Yesus. Kemudian kata percaya ini untuk menentukan bahwa kalian
adalah orang-orang yang pasti tidak diselamatkan. Nah, saudara, kita akan minta pertolongan daripada Tuhan lewat firman-Nya yang lain, supaya kita memahami benar-benar bagaimana cara Tuhan berpikir tentang umat ciptaan yang tadinya di dalam video saya ketiga, keempat, kelima, kita akan membahas 3 kalimat yang saya kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Demikian pula pada video yang kelima, kita nanti akan kaitkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Di mana video yang lalu, keempat, kita sepakat juga karena Tuhan mengasihi dunia, ternyata terkait dengan kehadiran Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya di dalam Matius pasal 1 itu kita tafsirkan adalah Matius pasal 1:21 adalah semua bangsa yang ada di dunia. Karena itu didukung oleh ayat firman Tuhan lainnya pada Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-10, bahwa berita yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada gembala ini sesungguhnya sedang memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, saudara, sehingga 3 ayat ini dikaitkan, 2 ayat ini 3 dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 itu klop, tidak bertolak belakang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita mau membahas, jika kemudian kata percaya ini dipakai untuk menghakimi bahwa karena kamu tidak Kristen, otomatis kamu tidak kenal Yesus Kristus itu siapa, dan kamu pasti tidak akan percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, pastilah kamu tidak akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tentunya bukan seperti ini ya cara berpikirnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang adalah penciptanya, pastilah Tuhan juga menunjukkan kasih sayangnya kepada umat yang Dia sudah ciptakan. Sama seperti ketika Tuhan harus menginsyafkan cara berpikir Yunus yang banyak berpikir karena itu bangsa lain bukan bangsa Yahudi dan mereka berbuat jahat, tidak usah diampuni Tuhan, tunggang balikkan saja. Tetapi Tuhan ingin menyadarkan Yunus bahwa itu adalah umat ciptaanku. Kamu kepada pohon jarak yang kamu tidak menumbuhkan saja merasa sayang, apalagi aku yang menciptakan penduduk Niniwe yang jumlahnya 120.000 dengan hewan ternaknya yang banyak, tentunya aku menaruh rasa sayang atas mereka. Nah, saudara, demikian pula dengan zaman kita di zaman sekarang. Dia pasti juga sayang kepada semua umat ciptaannya, walaupun mereka bukan orang yang beragama Kristen. Nah, saudara, sekarang kita lihat apa arti kata percaya. Yang pertama, apakah percaya itu hanya cuma ucapan yang diucapkan saja? Aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Itu sudah dianggap percaya. Saudara yang sudah menyiapkan alat tulis, boleh saudara catat. Apa arti kata percaya? Yang pertama, apakah cuma dengan ucapan, oh aku percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, selesai? Ataukah yang disebut percaya itu harus melakukan perbuatan seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada umatnya, kepada manusia-manusia ini, bahwa engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu, engkau harus mengasihi sesamamu. Kemudian lewat perbuatan itu berarti aku percaya. Atau yang lebih sempurna lagi, sebagai orang Kristen, karena kebetulan Kristen sejak kecil, sekolah minggu sejak kecil, dia
bisa mengenal Yesus sebagai Tuhannya secara benar dan mendalam, sehingga sempurnalah iman orang ini. Dia percaya bukan cuma sekedar ucapan, tetapi ucapan yang disertai perbuatan benar, seperti perintah-perintah Tuhan Yesus dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saudara, mana yang disebut dengan percaya? Sedangkan kita sepakat, Kristen, sebutan Kristen sebetulnya untuk mengolok-olok orang pada zaman kisah para rasul. Yaitu ketika Rasul Paulus dan teman-teman mengajar jemaat di Antioquia. Itu ada pada Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Maka semua masyarakat yang menyaksikan para rasul dan murid-murid yang diajar, jemaat yang diajar, kemudian mereka melakukan perbuatan seperti kehidupan Yesus, maka olok-olok ini diberikan kepada mereka dan mereka menyebut kelompok para rasul dan jemaat yang diajar hidupnya seperti Kristus itu tadi disebut Kristen. Jadi, jika saudara dan saya KTP-nya beragama Kristen, ngakunya memang orang Kristen, tetapi hidupnya tidak meneladani, hidupnya tidak sama seperti Kristus, maka kita bukan Kristen. Ya, paham ya? Berarti kita bukan Kristen. Kristen itu hanya diberikan kepada orang yang hidupnya seperti Kristus. Nah, saudara, sekarang mana yang kita mau ikuti? Padahal kita banyak melihat orang di luar agama Kristen ternyata melakukan perbuatan baik seperti perintah Kristus. Tetapi mereka bukan agama Kristen. Sedangkan orang Kristen yang pegang KTP ngaku Kristen, ada banyak mereka yang hidupnya tidak lakukan apa-apa, cuma diem saja, tidak menghasilkan apa-apa. Dan Alkitab berkata, kapak sudah ada di akar pohon. Pohon yang tidak berbuah ditebang dan dibakar. Saudara, mana yang sebetulnya dikehendaki oleh Tuhan? Yang cuma sekedar mengaku Kristen tapi tidak lakukan apa-apa, tidak berbuah apa-apa, atau mereka yang hari itu tidak Kristen, sampai mati pun tidak Kristen karena tidak mengenal Yesus secara benar dan mendalam, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang mengagumkan. Yang pada saat COVID-19 mengumpulkan dana begitu besar, menyumbangkan kepada rakyat, membagi-bagikan sembako, alat kesehatan dan lain sebagainya dari agama yang bukan Kristen, dan mendapatkan apresiasi dari negara. Ini Kristen kelakuannya seperti Kristus loh. Karena Yesus Kristus Tuhan juga berkata, ketika aku lapar, engkau kasih aku makan. Ketika aku haus, engkau kasih aku minum. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Tuhan, kapan keadaan itu terjadi di dalam hidupmu? Dan raja ini berkata, apa yang kau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya engkau sudah lakukan terhadap aku. Huruf besar A-nya yaitu Kristus. Dan ini ada di dalam Matius pasal 25 mulai ayat 31 sampai dengan 46. Saudara, kenyataan videonya ada, di YouTube ada, dan itu mengagumkan saya. Sebagai orang Kristen saya kagum dan menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat sesama saya dari kelompok agama yang lain.
luar biasa. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Tetapi sebaliknya, kita sebagai orang Kristen, mungkin kita tidak melakukan atau masih bersyukur jika kita melakukan dengan skala yang kita bisa. Dengan skala yang kecil. Tetapi mereka dengan skala yang mengguncang nasional. Lebih dahsyat lagi. Saudara, yang mana sekarang yang kita mau lakukan? Padahal ayat firman Tuhan ngajar kepada saudara dan saya untuk setiap Anda tahu bahwa ini adalah seluruh hukum Taurat yang ada di situ. Untuk bertenggang rasa dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Saudara, judul bacaannya adalah Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya Tuhan Yesus ingin hidup saudara dan saya itu punya tenggang rasa kepada sesama yang lain. Dan ini mereka lakukan. Mereka tahu lapar itu menderita, haus itu menderita, sakit itu menderita. Dan ketika mereka punya segala sesuatu untuk meringankan, mereka berderma dan mereka melakukan meringankan sesama yang lain yang sedang menghadapi persoalan di dalam hidup mereka. Dan ini luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sekarang dengan bantuan ayat firman Tuhan lainnya, karena kita akan menafsirkan lebih dalam lagi Yohanes pasal yang ketiga tadi dari ayat 16. Kita mau lihat bagaimana ayat 17 dan 18-nya. Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Saudara, ditekankan kembali bahwa dunia ini menjadi fokus yang akan dia selamatkan. Bukan sekelompok orang Kristen saja. Tidak. Dunia yang oleh Yesus Tuhan akan diselamatkan. Karena di dalam dunia yang dia kasih, ada begitu banyak orang yang berbuat mengagumkan di luar Kristen. Saudara, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, saudara, muncul kembali persoalan tentang arti kata percaya. Nah, saudara, percaya tidak bisa dikatakan hanya karena engkau memeluk agama Kristen atau tidak. Tetapi Tuhan yang penuh dengan keadilan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang maha kuasa, tentunya dia yang punya keadilan untuk menghakimi orang-orang yang tidak sempat mengenal dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara, namun cara berpikir Tuhan ada di dalam ayat-ayat Alkitab lainnya. Sehingga ini bisa membukakan bagaimana cara kita harus memandang, memiliki pandangan seperti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Saudara, kita lanjutkan ayat 19 sampai 21. Yang demikian bunyi firman-Nya. Dan inilah hukuman itu. Yang tidak percaya kan dihukum. Apa hukuman itu? Terang telah datang ke dalam dunia. Maksudnya adalah Yesus yang adalah terang dunia tadi. Dia telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Perhatikan ayat 20-21. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Orang yang berbuat jahat membenci Yesus.
Karena terang itu adalah sebutan dia sebagai anak terang manusia. Orang yang berbuat jahat tanpa dengan perkataan, firman Tuhan sudah berkata, yang suka berbuat jahat itu membenci Yesus, yang membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Berarti walaupun dia Kristen, kalau perbuatannya jahat, dia tidak datang kepada Yesus, dia tidak datang kepada terang itu. Karena dia tetap tinggal di dalam kegelapan. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Kenapa? Karena ketika orang datang kepada Tuhan Yesus, segala kejahatanmu itu akan nampak, akan telanjang di hadapan dia, karena dia itu adalah terang yang menguasai gelap. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, saudara, yang benar, ia datang kepada terang. Saudara, siapapun yang melakukan perbuatan benar, ia datang kepada Yesus. Ia datang kepada Sang Terang Hidup, Yesus Kristus Juru Selamat, walaupun dia bukan Kristen. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, jelas sekarang? Kalau saudara hanya ngotot dengan kata percaya, seakan-akan pandanganmu jadi benar. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa adalah Allah yang punya wawasan, yang seringkali kita akui Tuhan, untuk mengerti jalan pikiranmu kami tidak mampu. Karena begitu luas pikiran Tuhan, begitu dalam pikiran Tuhan, aku tidak mampu. Oleh karena itu, kita mesti menggali firman Tuhan lain. Di situ kita akan mendapatkan petunjuk. Ternyata orang yang tidak percaya, yang tidak diselamatkan itu akan dihukum lewat apa? Lewat apa yang dia lakukan ini tadi, ya. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Orang yang berbuat jahat membenci Yesus dan tidak datang kepada terang dan tidak datang kepada Yesus, walaupun dia KTP-nya beragama Kristen, setiap minggu datang ke gereja, ya. Tetapi jika perbuatanmu jahat, kamu membenci terang, kamu membenci Yesus. Ini kata firman Tuhan. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Orang yang melakukan yang benar itu datang kepada Yesus, walaupun dia tidak Kristen, apalagi yang Kristen. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya, yaitu perbuatan-perbuatannya yang benar, dilakukan di dalam Allah. Karena itu saudara, berakhir sudah satu seri pelajaran di dalam 5 video dengan judul besarnya Orang Kristen Jangan Picik. Saya berharap lewat 5 video yang Bapak Ibu sudah ikuti, sudah pelajari, kita akan mendapatkan pikiran yang sama, pandangan yang sama seperti yang ada pada pikiran, hati, dan perasaan Kristus. Shalom, sampai berjumpa lagi. Haleluya, amin.